Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast terapi keuangan bareng gue Iren dan ada tamu lagi yaitu Halo semuanya, saya Tiara dan di sini saya sebagai tamu undangan di podcastnya Iren. Oke, di sini kita akan bahas tentang tempat di mana dompet lu yang lagi kritis bakal kita kasih pertolongan pertama. Oke, kau pernah tidak malam-malam lagi scroll aplikasi belanja, contohnya TikTok, Shopee, terus lihat barang yang paling lucu sekali. Terus di malam itu waktu scrolling langsung check out barang yang lucu itu. Pas waktu barangnya nyampe rumah, lu bingung buat fungsinya ini untuk apa sih gitu. Saya tertarik. jujur pernah sekali, karena kalau saya malam-malam itu kan, kita kan pasti tidak ada buat apa malam-malam gitu, pasti kan kita buka HP begitu. Jadi saya itu malam itu saya online-nya itu di platform TikTok. Nah, ketika saya lagi scroll TikTok itu pasti ada kayak barang-barang lucu gitu, kayak baju, tas, sepatu gitu yang lucu-lucu. Pasti saya tuh langsung suka dengan barang itu. Terus ini pas beli barang itu tuh saya tidak pikir kalau saya uang belum ada begitu, langsung pesan saja begitu, langsung check out. Nah, pas barangnya datang begitu, uangnya yang belum disiapkan itu tiba-tiba ada, bisa jadi dipinjam dari teman atau siapa begitu. Terus pas barangnya datang, saya suka hanya di waktu datangnya aja, pas mau pakai saya suka lagi. Dan lupa fungsinya. Oke, dan lupa fungsinya. Nah itu dia, hari ini kita akan mau melakukan terapi keuangan. Nah biar mental kita kuat nahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang tidak ada fungsinya. Gimana cara fokus beli sesuatu, yaitu penting bukan yang tidak penting. Berarti kita beli yang penting bukan yang tidak penting. Di antara barang yang penting dan tidak penting itu, saya bisa cari alasan bahwa barang yang tidak penting itu menjadi barang yang penting, padahal memang barangnya itu tidak penting. Hanya cari pembenaran saja begitu, bahwa yang saya beli itu kelihatan penting begitu. Nah betul, padahal barang itu tidak penting. Nah otak kita itu butuh itu master manipulasi. Jadi kita membenarkan yang hal-hal yang tidak penting. Kalau soal pengen belanja itu, makanya resep terapi pertama ini dari saya adalah gunakan aturan 48 jam. Apaan tuh aturan 48 jam itu? Seperti apa? Apakah aturan nahan lapar atau aturan apa tuh? Ya bukan itu dia. Kalau lu lihat barang yang lu pengen banget, jangan langsung dikit-dikit beli, masukin keranjang dulu, lihat dulu apakah penting atau enggak. Iya enggak? Jangan dilihat, jangan diutak-atik. Jadi maksud kamu kalau lihat barang ini itu taruh di keranjang, terus jangan utak-atik lagi keranjang itu begitu. Iya. Supaya tidak jadi beli barang yang tidak penting itu. Ya tunggu 2 hari. Terus kenapa harus tunggu dalam 2 hari? Ya biar hormon dopamin lu, hormon yang bikin lu ngerasa senang dan menggebu-gebu, pas mau belanja itu turun dulu ke level normal. Kalau setelah 2 hari lu masih lu masih kepikiran dan emang butuh fungsinya, silakan beli, tidak apa-apa, tidak ada yang larang juga, uang sendiri ya. Tapi kan faktanya dalam 80% itu kasus biasanya kita bakal lupa kalau pernah pengen barang itu. Artinya apa? Itu cuma keinginan sesaat alias nggak penting. Wah, benar juga sih yang kamu bilang. Tapi kan seringkali kita itu kan pasti impulsif, karena mata kita itu kan pasti ada lapar gitu kan, istilah mata lapar gitu kan. Jadi lapar mata itu kan bisa dibilang itu kan kita suka hanya saat itu saja begitu. Itu yang biasa kita bilang lapar mata gitu. Ya, betul. Oke, kita lanjut ke sesi kedua. Sekarang kita coba bikin pemisahan yang tegas antara alat kerja versus dan mainan. Jadi yang kamu bilang itu gimana contoh konkretnya begitu di dunia nyata? Misalnya gini ya, lu mau beli laptop, terus baru harga belasan juta. Kalau laptop itu lu pakai buat cari duit, kerja kantoran atau bisnis online, dan laptop lama lu emang udah mau lemot, parah sampai hambatan kerjaan itu artinya penting, karena alat itu alat produksi di mana laptop itu untuk kerja. Kita bisa jualan online atau kita kerjakan kantoran, bisa bisnis apapun ya, terserah mau apa. Oke, jadi kalau barang yang tidak penting itu bagaimana? Contohnya kalau laptop lu yang sekarang masih bagus banget ya, dan fungsinya lancar jaya, terus tapi lu mau ganti cuma karena pengen kelihatan keren saat nongkrong di kafe contohnya itu. Nah itu masuk kategori mainan. Fungsinya cuma buat menuruti ego, bukan produktivitas. Nah gitu. Aduh, sumpah dari kata-kata kamu saya jadi kesindir. Aduh, sumpah saya kesindir. Jadi kalau emang kita punya uang lebih gitu kan, pasti kan kita beneran tidak membeli sesuatu yang tidak penting atau cuma buat kesenangan kan. Ya. Tapi ketika saya punya uang itu, saya rasa netral, saya beli barang itu ada yang tidak penting sama yang penting begitu. Ya betul. Boleh banget ya, untuk ngibur itu boleh banget dan sangat manusiawi sih. Ya salah itu kalau lu beli barang yang nggak penting, tapi pakai uang yang harusnya buat bayar kebutuhan utama, atau parahnya lagi pakai utang atau pay later. Itu bukan self reward, melainkan tapi self torture, nyiksa diri sendiri di masa depan. Gokil sih kata-kata kamu yang saya dengar ini. Jadi kuncinya itu kan pasti kita jujur sama diri sendiri kita, diri sendiri ya kan. Sebelum bayar itu kan pasti kita beli barang, pasti kita tanya dulu ke diri sendiri begitu. Jadi apakah saya beli barang itu saya bakal rugi atau tidak gitu. Terus pas saya beli itu saya sakit atau tidak kalau pas saya beli barang ini sekarang. Jadi menurut saya jawabannya saya itu pasti saya tidak sakit kan, mungkin sakit hati karena saya beli barangnya itu kan pasti tidak sesuai gitu kan. Jadi supaya saya tidak kadang kalau saya tidak punya uang tapi saya suka barang itu, saya langsung tutup aplikasinya. Itu jalan satu-satunya gitu. Oke, tepat banget sih. Ingat ya teman, keuangan kaya itu bukan tentang
tentang seberapa banyak barang yang bisa lu pamerin siapapun di media sosial, tapi seberapa aman di rekening lu pas ada kebutuhan mendesak yang melanda hidup lu. Itu aja. Siap Iren. Jadi habis rekaman kita dua ini kan, habis rekaman ini saya itu mau langsung kayak hapus semua saya punya keranjang-keranjang di platform TikTok itu. Saya akan hapus semua barang-barang yang saya Benar beli. ya? Memang kalau tidak salah ada 99 plus saya punya barang di keranjang. Wah, gila sih. Padahal uang tidak ada. Uangnya ini bisa. Asli, Saya juga udah gitu. padahal uangnya tidak ada begitu. Saya janji saya akan hapus bentar ini. Oke, nah gitu dong. Gue suka sih. Oke, sampai di sini dulu episode terapi keuangan kali ini. Jangan lupa share episode ini ke temen lu yang jempolnya suka gatal banget. Kalau lihat diskonan, saya juga pernah sih. Tapi gue terapi dari dua ini sih. Oke deh, jangan lupa share, Oke, dan subscribe dan juga follow akun YouTube. betul. Kita berdua. Ini di bawah sini. Oke, dan gue Iren dan Ya. sampai jumpa di episode